Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah, apa kabar? Luar biasa tentunya. Tema kita bulan Juli adalah mengalahkan karakter buruk di dalam hidup. Setiap orang pasti memiliki karakter yang buruk, tetapi bersama Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji, meninggikan, memuliakan namanya. Ini adalah rumah Tuhan. Mari kita memuji, meninggikan namanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami boleh datang dalam keadaan tubuh yang sehat, kami diberkati, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang, kami naikkan pujian syukur, biarlah segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu menjamah setiap kami, sehingga kami yang datang tidak sama pada saat kami pulang. Kami beroleh jawaban, kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan dari Engkau saja. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu
ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau sampai hari ini kita dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah hidup kita dari hari ke hari dituntun, disertai di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, biarlah segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan, syukur bagimu. Kau hadir hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan diagungkan, yang siap memuji lebih lagi. Katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Suka kita pada pagi hari ini, amin. Sama-sama kita mau menaikkan pujian kita ke hadapan Tuhan, karena Dialah Allah yang layak untuk kita semua. Haleluya.
percaya bahwa Allah kita adalah Allah pemenang. Amin. Kayaknya masih ragu ya. Boleh dong ditengok kanan kiri. Allah kita Allah yang pemenang. Haleluya. Mari kita mau masuk hadiratnya dengan penuh pujian dan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes, yes. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya, masuk hadiratnya. Oh, haleluya. Dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, haleluya. Dan tangan kami terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, haleluya. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes, yes. Masuk gerbangnya dengan pujian. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita di dalam Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati bersyukur. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan kami terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah, amin, dalam pujian. Saat kami menyembah, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, sebelum kita duduk, kita bersorak 3 kali mengatakan Yesusku dahsyat. Amin dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebelum itu mari sama-sama kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan firman, sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih kalau tadi Tuhan kami sudah bersama-sama menyembah Tuhan, kami sudah bersama-sama meninggikan Engkau, dan kini Tuhan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji
sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Ubahkan setiap hati kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan.
Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami boleh kembali menikmati kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh belajar mengerti isi hati-Mu, belajar mengerti apa yang Kau pikirkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada setiap kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang memasuki zaman yang begitu cepat. Informasinya cepat sekali. Jadi kalau terjadi batu jatuh, kerikil jatuh di rumahnya Pak Yusak itu bisa jadi 1 detik kemudian sampai di gereja. Begitu cepatnya. Dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kecepatan multimedia yang begitu luar biasa. Itu membuat sesuatu yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Kalau orang bilang, Pak sekarang kok korupsi makin lama makin besar ya. Sebetulnya bukan korupsi makin lama makin besar. Dari dulu korupsinya besar. Cuman multimedianya cepat sekarang. Jadi hari ini terjadi, besok, jangan besok, 1 jam lagi sudah tersiar, kemana-mana sudah. Sehingga karena multimedia yang begitu cepat, itu juga saudara dan saya perlu alert, perlu perhatian di dalam perjalanan hidup kita. Amin saudara, karena saya percaya bahwa perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan yang tidak imun terhadap segala sesuatu di sekeliling kita. Amin. Itu sebabnya salah satu senjata yang harus dipakai adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kemarin itu ada yang bersaksi sama saya di persekutuan doa. Dia bilang begini, saya diundang pelayanan ke Manado, saya paling nggak suka, dia bilang itu. Karena penerbangannya 2,5 jam. Yang nggak suka itu kalau pesawatnya cukruk. Takut saya, dia bilang. Saya bilang, Bapak sama saya sama Pak. Tapi karena saya pemakai angkutan udara yang begitu sering, saya nggak bisa dihantui ketakutan terus menerus. Jadi saya mulai mendengarkan, saya mulai belajar, saya mulai melihat. Ternyata angkutan udara itu adalah angkutan yang paling aman di dunia. Kenapa? Karena segala sesuatunya diatur secara presisi. Tidak ada yang meleset satupun. Sampai-sampai seorang pilot itu 2 jam sebelum dia berangkat, dia tetap harus yang namanya medical check up. Harus. Ya. Kalau sampai luput ya oknum. Tapi aturannya harus begitu. Jadi saya bilang sama dia, Pak, pesawat sekarang itu ketika pesawat itu lepas landas, lalu lampu tanda memakai ikat pinggang keselamatan itu dimatikan, pilot ngomong begini, sekalipun lampu itu dimatikan, harap tetap memakai ikat pinggang keselamatan. Kenapa? Karena orang nggak tahu kapan turbulence datang. Yang menjadi persoalan bukan pesawatnya jatuh. Pesawat itu mengalami kecelakaan itu cuma dari 2 hal, dan itu diakibatkan oleh human error. Take off sama landing. Kalau dia sudah di atas, nggak akan terjadi apa-apa. Paling-paling kayak gini, guncang gini. Makanya dia bilang begini, pakai sabuknya. Kalau sabuknya sudah dipakai, dia akan sampai ke tujuan, sekalipun yuk agak gini-gini. Tapi tidak akan pernah jatuh pesawat itu, kecuali dibom, ditembak. Dia nggak akan pernah jatuh. Amin saudara. Saya ngomong sama teman saya itu, akhirnya dia bilang gini,
Oh gitu Pak, iya. Iya. Jadi tidak usah takut. Yang perlu kita waspadai itu adalah waktu dia mau landing atau dia mau take off. Yang di India mau take off. Beberapa lainnya yang lebih banyak adalah waktu mau dia landing. Itu sebabnya di Alkitab ditulis, kenakan ikat pinggang kebenaran. Jadi kehidupan kita ini sebetulnya tidak boleh terlepas daripada yang namanya kebenaran. Amin saudara. Kalau mau punya damai sejahtera, sabuknya harus dipakai. Ikat pinggang kebenaran itu tidak boleh lepas sedetik pun di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena turbulence di dalam hidup kita itu akan terjadi sewaktu-waktu setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak bisa nulis di sini, jangan bicarakan saya. Nggak bisa kan? Jangan fitnah saya. Nggak bisa kan? Orang mau ngomong terserah dia. Orang mau fitnah terserah dia. Tetapi persoalan ikat pinggang kebenaran ini menjadi persoalan yang serius. Menanggapi disalib orang, diserempet orang, terus berespon salah itu karena kita nggak pakai ikat pinggang kebenaran. Kita nggak pakai ikat pinggang kebenaran. Kalau kita pakai ikat pinggang kebenaran, saya percaya respon kita akan menjadi respon yang baik dalam hidup kita. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang lebih penting. Bahwa perkara kebenaran saudara sudah paham. Siapa paham? Amin saudara. Bahwa pergi ke gereja itu harus. Nah itu banter. Harus. Amin saudara. Ya, saya tidak dibisi Ibu Evi loh. Saya cuma ngomong sendirian. Harus ke gereja itu. Amin saudara. Nah pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa baru-baru ini ada pernyataan dari seorang tokoh nasional yang mengatakan begini, hari-hari ini ada kebenaran yang baru. Dan kebenaran yang baru itu betul-betul berbeda dengan kebenaran yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kebenaran yang baru ini asalnya berbeda dengan asal kebenaran yang kita percayai sebagai kebenaran. Berbedanya dari mana? Kalau kebenaran yang kita percaya itu dasarnya adalah fakta dan ilmu pengetahuan. Tetapi kebenaran yang baru ini dasarnya adalah persepsi. Nah, ketika persepsi itu didengungkan terus-menerus melalui sistem informasi yang begitu cepat di dalam sistem informasi dunia sekarang ini, maka kebenaran yang baru ini yang berdasarkan persepsi ini akan mempengaruhi sikap dan cara berpikir saudara dan saya. Amin saudara. Sesuatu yang nggak masuk akal pun menjadi masuk akal ketika itu dibicarakan secara terus-menerus. Sesuatu yang nggak benar ketika dibicarakan terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau ajak saudara bahwa di dalam kekristenan kita ini pun sudah mengalami distorsi itu. Ada kebenaran yang baru di dalam kekristenan kita. Amin saudara. Saya ingin sampaikan kepada saudara, hari-hari ini gencar luar biasa tentang yang namanya mujizat. Semua gereja, semua pendeta begitu getolnya menyampaikan tentang mujizat. Ibadah mujizat, house of miracle. Ya toh? Dan semuanya bicara tentang mujizat. Saya sampaikan bahwa bukan berarti saya nggak percaya mujizat. Saya ini hidup dari mujizat. Boleh ya tak sebut namamu ya. Pak Yusak ini tahu bagaimana saya yang tadinya nggak punya anak, jadi full timer, nggak punya apa-apa, hidupnya di dalam kemiskinan, tetapi Tuhan tolong saya.
dengan berbagai kebaikannya. Amin, saudara. Tuhan tolong saya. Sehingga saya harus katakan begini, Pak Roy percaya adanya mujizat. Percaya. Tetapi kekristenan itu tidak berbicara tentang mujizat. Amin, saudara. Saudara datang ke gereja itu bukan karena mujizat seharusnya. Kalau datang ke gereja karena mujizat, maka satu ketika saudara pergi ke gereja cuman takut nggak dapat mujizat. Setuju nggak sama saya? Atau bahkan saudara kan ngomong begini, aku kemarin sudah ditolong Tuhan loh. Nek gak teko aku rasane nanti Tuhan pas saya butuh Tuhan ngomong begini, nek butuh tok teko. Ada yang gitu nggak kira-kira? Ke gereja cuman karena terintimidasi, nek butuh tok teko. Ada juga pendeta-pendeta yang suka ngomong begini, nek butuh tok teko nang gereja, nek gak butuh wis sogek gak nang gereja. Akhirnya ke gereja karena apa? Terintimidasi. Saya harus katakan kepada saudara bahwa kekristenan itu adalah proses yang diizinkan Tuhan dan dikehendaki Tuhan dalam rencananya sebelum dunia ini dijadikan, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Karena Yesus Kristus itu sudah direncanakan sejak bumi ini belum dijadikan untuk menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Saya mau tunjukkan dulu masalah mujizat. Coba lihat kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 9. Apa sih itu mujizat itu? Untuk apa sih mujizat itu? Coba lihat ya, kita baca sama-sama ya. Matanya sudah agak tua, harus baca dari sini aja. Yuk, 1, 2, 3. Lalu Saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. 5, pelan-pelan ya. Saudara beri catatan di ayat ini penting sekali, oke? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ada kata-kata supaya mereka percaya. Amin, saudara. Terus ayat 7. Ayat yang ke-6 ya. Ya, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. 7, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. 8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Terus, dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Stop. Ada kata-kata jika mereka tidak. Mujizat sebetulnya buat apa? Supaya orang melihat bahwa Allah itu ada dan hidup.
dan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Tetapi itu bukan esensi kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Nangkep, saudara. Sehingga dalam kekristenan kita justru lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan jasmani kita tanpa memahami apa sih yang dipikirkan Allah tentang kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia, di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu enggak kira-kira ketika orang itu sudah mendapatkan mujizat, mereka ada di mana? Saya mau tanya, di gereja ini berapa persen yang pernah menerima mujizat Tuhan? Angkat tangan. Kira-kira berapa persen? Hah? 100% loh. Kalau umpama tidak ada mujizat di gereja nggak kira-kira? Coba lihat di Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih. Orang yang timpang tadi itu ada di mana? Setelah dia terima mujizat ada di mana? Ada di dalam bait Allah. Amin, saudara. Sehingga kalau saudara mau lihat semua ini hasil pekerjaan Tuhan tentang mujizat Tuhan. Dan yang dikerjakan di dalam mujizat pada zaman perjanjian lama itu bukan dikerjakan Yesus. Untuk membangkitkan orang mati, Yesus gak perlu mati kan? Untuk mencelikkan mata yang buta, Yesus perlu mati gak? Enggak. Untuk menyembuhkan orang timpang, Yesus gak perlu mati. Itu sebabnya kita harus belajar mengerti pikirannya Tuhan. Amin, saudara. Bahwa mujizat itu bukan esensi kekristenan. Tapi esensi kekristenan, kepentingan Allah dengan hadirnya Yesus, dihadirkannya Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah, yuk baca Yohanes 3 ayat 16. Sudah sering baca saudara saya. Ya kan? Kita baca aja lah. Sampai 17, 16 sampai 17. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan 17-nya yang jarang dibaca. Ayo kita baca rame-rame. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh. Esensi kekristenan itu adalah ketika Allah menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia, proses yang berjalan di dalam kekristenan saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin, saudara. Dan itu harus menjadi sebuah kesadaran buat kita. Bahwa kalau saudara mengaku dirinya orang Kristen, maka kesadaran kita adalah bahwa saudara dan saya harus bertumbuh di dalam iman saudara dan saya. Untuk apa? Untuk diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba lihat Lukas 2 ayat 11. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin, saudara. Yesus hadir ke dunia buat apa? Supaya saudara selamat. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Oleh apa? Oleh kasihnya Bapa dengan menghadirkan Yesus Kristus di dalam dunia ini buat saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga saya harus katakan kepada saudara, kenapa Yesus dikatakan sebagai juru selamat? Karena memang tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Mujizat nggak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Sampai-sampai saya harus katakan kepada teman-teman saya, jangan pernah bolong sedikit pun untuk mendengar kebenaran firman Allah yang membangun kepenuhan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun libur. Kita ini kalau libur biasanya sampai Tuhan gini, bijim ya Tuhan. Maksud Tuhan tidak tahu saya libur. Kalau saya ke gereja Tuhan, gerejanya jam 8, selesai jam setengah 10, jam 10. Jam 12 hotel check out Tuhan. Ini kapan? Tetapi 2 jam ke gereja itu menjadi bagian keselamatan saudara. Amin saudara. Saya sering diundang khotbah di gereja di Tretes, di Hotel Surya. Suatu hari saya sama istri saya sepakat untuk besok khotbah saya sorenya kita nginep aja lah di Hotel Surya. Saya bilang sama istri saya sore-sore nyari bakso, jagung bakar, sate, lumayan saya bilang gitu. Akhirnya sore-sore sampai di Tretes, sore-sore saya sama istri saya turun jalan kaki ke depannya Hotel Surya, karena itu kan banyak makanan di situ. Tiba-tiba ada mobil mau masuk ke hotel, ngasih lampu saya lagi, tip-tip gitu. Sopoi. Terus begitu saya lihat, oh ternyata jemaat kita sendiri. Apa kabar Om? Baik. Om nginep di sini ya? Iya. Mau khotbah di sini ya? Iya. Kamu juga nginep di sini? Iya. Jangan lali lu besok kebaktian. Oh, iya Om. Wis toh. Dek kepotokan, mau lapo tak sopo, lebih baik tak tutup ae kocone perirengan gitu ya. Kepotokan deh. Jangan lali lu kebaktian. Waktu kebaktian besok paginya saya waktu khotbah saya inguk-inguk gini. Kok gak ono arek iki? Ya terus sampai kebaktian selesai gak ono arek. Begitu saya kebaktian itu kalau mau kebaktian itu lewat kolam renang. Begitu pulang saya lewat di kolam renang, arek ini nang kolam renang. Om gitu. Loh, tapi di gereja gak bawa celana panjang Om, pancen gak niat. Nah kalau saudara, sekalipun sebentar, kalau saudara tahu bahwa turbulence itu bisa muncul sewaktu-waktu dalam hidup saudara. Suami yang lagi punya persoalan di kantor banyak itu muka wis masuk rumah gitu. Apa kabar Pi? Salah apa aku kagak disopoi? Pi, ada apa kok ndak mbok sopo aku? Ya nanti ae. Lho nyapa kok nanti ae sih? Ya wis lah, nanti ae lah, nggak usah ngomong. Langsung gini. Ini pasti ada masalah ini. Tapi kan harusnya dia mau cerita bagi aku. Overthinkingnya metu, tersinggungnya metu, sakit hatinya metu, semuanya keluar Dred. Kira-kira malam tidurnya bojone disingkur nggak? Hah? Dikei geger nggak? Singkur gini. Inilah persoalan yang kita harusnya memahami. Kenapa kekristenan itu penting. Tetapi lebih penting dari semuanya itu yang ada di dalam dunia ini, saudara harus tahu bahwa Tuhan ngomong begini, supaya jangan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Lebih daripada semuanya itu ada janji Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kehadiran Yesus Kristus itu menjanjikan masa depan yang kekal buat saudara dan saya. Siapa setuju dengan saya? Amin saudara. Sehingga ketika saya belajar tentang orang muda yang kaya, yang berlari-lari menghampiri Yesus,
dan berkata, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Nah, saya waktu baca itu ya rada kaget. Yesus hadir itu supaya kamu memperoleh kehidupan yang... Lah ke orang ini tanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Aneh kan? Tetapi Yesus kemudian ngomong begini, kamu mungkin pernah mendengar, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu, jangan asem, jangan lodeh, jangan semuanya kan? Lalu anak muda yang kaya ini bilang, sejak muda aku sudah ngerjakan semua. Ini standar orang saleh, termasuk Ayub pada zaman itu. Setuju ya? Tapi Yesus ngomong begini sama dia. Tapi ada satu kekuranganmu. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Yesus. Sebenarnya satu kekurangannya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? Kerendahan hati, apa? Nggak bisa meninggalkan hartanya. Ya nggak salah sih semuanya itu. Tapi ada satu yang lebih penting adalah setelah Yesus ngomong jual hartamu berikan kepada orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka satu kekurangan setiap orang di luar kebaikan yang dikerjakan adalah menjadi seperti Yesus. Setuju nggak sama saya? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Kehadiran Yesus itu adalah memampukan saudara, menolong saudara dalam kehadirannya untuk memampukan saudara berkenan kepada Allah seperti Yesus itu berkenan kepada Allah. Matius 3 ayat 17 mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara tidak bisa cuma gara-gara main keyboard, gara-gara worship leader, gara-gara singer, gara-gara berkhotbah terus dianggap bisa berkenan kepada Allah. Enggak bisa. Kecuali saudara mengalami persekutuan dengan pribadi yang berkenan kepada Bapa. Melalui apa? Melalui Injil di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak iso. Itu sebabnya kalau saudara memahami bahwa Allah itu karena begitu cintanya kepada saudara dan saya, Dia berikan jalannya menuju kepada Dia. Amin, saudara. Murid-muridnya tanya, jalannya kemana ke tempatmu itu? Akulah jalannya, kata Yesus. Amin, saudara. Sehingga dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, jangan menganggap Yesus itu cuma membuat mujizat. Cetek itu. Nggak usah orang Kristen pun dapat mujizat di luar sana. Setuju gak sama saya? Kalau cuma kaya nggak perlu jadi Kristen. Tapi untuk selamat harus melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saya munek-munek perut saya waktu dengar ada seorang pendeta besar yang ditanya sama seorang dokter, lalu dia bilang begini, Pak pendeta, kalau Bapak bilang bahwa Allah kita semuanya agama apapun sama, kenapa kok Bapak milih jadi orang Kristen? Bahasanya tidak gini karena saya nggak mau ngangkat yang agama lain. Kenapa kok Bapak milih jadi orang Kristen? Jawabnya begini, ya kebetulan saya senang aja jadi orang Kristen. Ngerti nggak? Wetengku itu munek-munek. Mual saya. Kenapa? Karena orang nggak bisa tegas bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kenapa? Karena yang berkenan kepada Allah, yang menjadi jalan buat saudara dan saya mengalami keselamatan itu hanya melalui Yesus
Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Sedangkan menjual harta, memberikan kepada orang miskin, supaya saudara dan saya mampu mendapatkan harta di surga yang akan menolong kita kepada seluruh kebenaran untuk berkenan kepada Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus ngomongnya begini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku bersama dengan engkau, aku melihat, dan apabila aku tidak bersama dengan engkau, aku mendengar bahwa engkau teguh berdiri, berjuang sehati, seroh, sejiwa untuk iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Karena pendengaran tidak semuanya tentang berita Injil, tapi dari berita Injil. Karena berita Injil itulah yang ketika saudara beriman kepada berita Injil, memampukan saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara bisa berkata seperti Paulus berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi ini berasal dari mana? Iman kepada anak Allah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini berita yang sangat mendasar dan sangat penting buat kita. Karena kalau enggak, kita itu bisa dibelokkan oleh apa saja. Orang akan bilang begini, saya ini kanker stadium 4, kalau bukan karena Tuhan, Pak. Jadi berimannya cuma kepada Tuhan karena apa? Karena kesembuhan. Bukan iman kepada Yesus Kristus yang membangun keserupaan kita dengan Yesus Kristus lewat apa? Lewat perilaku. Amin, saudara. Yang saudara kalau mau belajar mulai Matius 5 sampai Matius 8, itu pelajaran tentang perilaku yang dihidupi Yesus Kristus dan harus menjadi cara hidup di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kalau saya belajar lagi tentang kepadanya aku berkenan, Yesus sebagai orang yang berkenan, saya cek dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, bunyinya begini, whom that I am well pleased. Seseorang di mana aku dipuaskan, kata Bapa di surga. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Satu lagi terjemahan bahasa Inggrisnya di dalam terjemahan yang lain. Whom that I can take a great delight. Seseorang di mana aku bisa mendapatkan kesukaanku yang besar. Di mana? Di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika saudara dan saya memahami ini, kekristenan yang saudara kerjakan di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara akan melihat bahwa beriman kepada berita Injil itu membangun paradigma yang baru di dalam hidup saudara dan saya, yaitu paradigma kerajaan Allah yang diteladankan lewat Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya sampai gini, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati saya, apa yang tidak pernah saya harapkan, Tuhan berikan kepada saya. Aku nggak pernah mikir nek caranya Tuhan kayak gitu. Setuju nggak sama saya? Ada orang pernah mikir kalau caranya Tuhan seperti itu? Nggak pernah. Dan saya berharap ketika saudara bisa memahaminya, gereja bukan lagi tempat yang menjadi momok buat kita. Cari kesibukan yo apa carane gak nang gereja. Tuhan bijim, Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, bukan Tuhan yang rugi, tapi saudara dan saya yang rugi kalau nggak mampu dan tidak mau meresponi Yesus Kristus sebagai hadiah yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Loh Pak, dari tadi kan ngomong keselamatan. Loh, terus hidup kita ini bagaimana? Perjalanan menuju kepada keselamatan
itu akan mengubah paradigma kita yang berharga, yang bisa saudara dan saya pakai untuk mengelola keluarga, untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya dalam dunia ini. Amin, saudara. Coba lihat Amsal 22 ayat 4. Yuk, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu apa? Ganjaran. Saudara tahu enggak? Pernah dengar enggak beli kecap dapat piring? Hah? Larang mana piringnya yang pakai cabai? Hah? Kita ini ngubur sing receh, setuju nggak? Bagi gereja sing dubur sing receh-receh, sing nggak ono regone. Saudara beli kecap di supermarket, piringnya itu ada di deposit desk, di tempat penitipan barang. Saudara nggak ngambil atau diambil, itu jatahnya saudara. Setuju nggak sama saya? Saudara besok pagi baru balik lagi lalu ngomong, saya kemarin beli kecap lali, ini belum tak ambil piringin, bawa risiti kecap. Dikasih piringnya enggak kira-kira? Dikasih. Itu otomatis. Cuman ganjaran. Nek mari mangan pasti wareg, itu ganjaran itu. Nek mari wareg terus nah, itu ganjaran itu. Ngantuk ya. Nanggap ya? Sesuatu yang otomatis, gak perlu saudara, Tuhan berikan saya makan Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-32 mengatakan, semua Bapamu tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Amin, saudara. Bu Evi pernah enggak anak Ibu Evi bilang, maaf tolong aku kasih ono makan di malam ya Maya. Pernah ngomong gitu enggak? Kalau dia anaknya Bu Evi, pasti dikasih makan sama Bu Evi. Kecuali Yusak nih gak ngomong Bu Evi, aku kasih ono makan, gak dikasih makan deh. Soalnya Yusak bukan anaknya Bu Evi, setuju gak? Tetapi kalau saudara paham semuanya itu, maka saudara kan gini, saya akan kejar keselamatan saya. Sementara pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam hidup saudara dan saya. Makanya dia berkata, makanya Tuhan bilang begini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa? Rancangan damai sejahtera. Tolong Yeremia 29 ayat 11. Coba lihat. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ini harus kita sambut dengan sukacita. Saya dulu kalau di Australia, setiap hari Sabtu ada jemaat saya 2 atau 3 orang selalu telepon saya. Om, nah di luar negeri itu masih tuwek enom nanggil pendeta itu om. Om, besok mau khotbah apa om? Besok mau ngomong apa om? Ada semangat. Kenapa? Karena dia tahu keselamatannya lebih penting dari segala-galanya. Karena pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya hari Minggu menjadi hari yang ditantani, ditunggu-tunggu. Karena saudara paham betul, tahu betul bahwa tujuan Yesus Kristus hadir ke dunia itu membawa saya kepada keselamatan. Dan bukan hanya itu,
Dia pelihara saudara dengan baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin. Memang kadang-kadang kita ini kayak orang, karena kebenaran yang baru itu jadi kayak orang bingung. Ya, saya kasih ilustrasi aja. Suatu hari ada seorang sebuah keluarga yang 4 orang ini perempuan semua. Lalu ada salah satu yang sakit dan tidak bisa, dan keluarga ini tidak punya alatnya untuk bawa mereka ke rumah sakit atau ke dokter. Sehingga akhirnya ada yang mengambil inisiatif, tak telepon aja dokter ya. Dokternya ditelepon, lalu dokternya datang, sampai di depan pintu mau masuk, si salah satu dari mereka yang bukain pintu ngomong begini, "Dok, sorry loh dok, lampunya mati dok." "Oh iya, bisa bantu dok?" "Ya boleh." Dokter langsung masuk. Dokter masuk bagaimana kalau lampu mati? Sekring. Dia pergi ke sekringnya, sekringnya semua turun, dinyalain sama dia. Itu bahasa sekringnya turun itu jeglek namanya. Langsung cetek nyala. Lalu dokternya ngurusi yang sakit, pulang. 2 minggu, kalau kedua minggu kemudian lampunya mati. Kira-kira keluarga ini manggil dokter ini lagi nggak kira-kira? Apa? Selain wis ngerti apa kan panggil? Yang lebih penting lagi, dokternya bukan tukang listrik. Dia dokter. Yesus juru selamat, bukan miracle worker. Amin, saudara. Dia juru selamat, sehingga saudara dan saya harus meresponi dia. Bukan sebagai miracle worker. Dia adalah juru selamat. Saya percaya kalau saudara meresponi dia juru selamat, tiap minggu saudara di sini. Siapa sepakat dengan saya? Amin. Amin. Gak ngenteni loro baru di sini. Gak ngenteni gak punya duit baru di sini. Gak ngenteni ada masalah baru di sini. Tapi setiap minggu kita tahu bahwa kita pergi ke gereja tujuannya supaya apa? Supaya saya selamat. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya berharap bahwa ini mengubah paradigma kita menjadi paradigma yang baru. Nggak katut kono, katut kini. Ya, diiming-iming mujizat titik pindah. Tapi saudara benar-benar serius terhadap pertumbuhan rohani saudara. Dan saya percaya ibu gembala saudara serius dengan pertumbuhan rohani saudara. Supaya setiap saudara tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya diangkat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bisa pemain musik maju ke depan. Sekali Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Siapa bisa nangkep apa yang baru saja disampaikan? Amin, saudara. Dia itu cinta saudara. Dan dia mau saudara bersama-sama dengan dia di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Amin, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin.
melimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Haleluya. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Suatu hari ketika saya dan istri saya lagi maisong di anak rohaninya istri saya, lalu keluarganya itu datang ke saya, Pak, Ibu bisa melayani pengucapan syukur. Saya tanya kapan, dia sebutkan, saya lupa tanggalnya. Kayaknya bisa, tapi jam 4 pagi loh Pak. Pengucapan syukur jam 4 pagi di mana? Di makam apa? Sentong. Di makam Sentong. Hah? Di kuburan? Wah iya aneh-aneh. Terus habis itu ya karena mereka keluarga yang sangat kaya. Jadi dia mau ya udah mau. Tapi saya bilang, tanya istri saya gimana? Ya enggak apa-apa. Ini pengalaman baru, dia bilang gitu. Akhirnya saya ke sana. Saudara, kuburan Sentong itu kalau jam 4 pagi itu wadem masalah wis. Wadem. Tapi yang saya senang itu message yang disampaikan istri saya. Kalau bertahun-tahun mama memperjuangkan segala macam kekayaan yang dia dapat. Bertahun-tahun dia mencintai 10 anaknya dengan sungguh-sungguh. Kekayaannya nggak bisa nganter dia. Padahal waktu memperjuangkan kekayaan itu geger kono, geger kene, nuangis, teman-teman masuk pengadilan, lapor polisi, nggak karu-karuan. Mungkin ya. Anaknya pun yang dicintainya. Kalau toh anaknya bilang sama mah tak terno mah, anaknya juga nggak bisa ngeterno mamai. Kalau toh ada yang mencintai mamanya lalu mamanya bilang begini, kamu terno mama ya, itu juga tidak bisa nganterin. Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya dan masa depannya masing-masing. Pertanyaan saya begini, bagaimana dengan iman saudara? Kalau saudara nggak serius untuk memperjuangkannya, amin saudara. Dia yang mengasihi saudara dengan serius memperjuangkannya untuk saudara, dengan memberikan Yesus buat saudara. Kita cuma ngurus hal-hal yang enggak. Tapi pagi hari ini kalau saudara dengar, responi keseriusannya dia mencintai saudara. Dia berikan Yesus, kalau saya mau bahasakan, dia berikan kekristenan buat saudara. Sehingga saudara pun bisa diselamatkan. Saudara yang pagi hari ini mau merespon di Tuhan, aku tahu engkau mencintai aku. Aku pun memutuskan pagi hari ini untuk mencintai engkau Tuhan.
Saudara bisa taruh kedua tangan saudara di dada saudara dan katakan, sekali Yesus, tetap Yesus, nggak mungkin diubah. Karena aku tahu pagi hari ini, aku tahu esensi kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku. Sehingga pagi hari ini aku serius, Tuhan, aku mau berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekalipun kadang-kadang aku kalah, tapi aku akan tetap berjuang karena aku tahu kasih-Mu yang luar biasa buat aku. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Mereka meresponi Engkau, Tuhan. Mereka mengasihi Engkau. Mereka menyadari betapa cinta-Mu kepada mereka, betapa kasih-Mu kepada mereka. Dan biarlah pagi hari ini, Tuhan, respon mereka ini dimeteraikan di dalam hati mereka, Tuhan, sehingga mereka pun bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang sempurna karena Engkau yang menyempurnakan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati, selamat pagi. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan jalan tidak menjualnya, hanya oleh karena harta, hanya karena oleh tahta, hanya oleh karena jodoh. Tuhan sanggup memberikan semuanya itu bagi kita melebihi ekspektasi kita. Terima kasih Engkau sudah menyegarkan kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami berjalan setiap hari dengan berikat pinggangkan kebenaran dan berkasutkan kaki kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Berkati kembali hamba-Mu Pak Roy dan seluruh keluarga besarnya, baik Ibu Roy dan anaknya yang sedang menuntut ilmu. Tuhan, Engkau memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk memberitakan Injil sampai Yesus menjemput kami semuanya. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau memperlengkapi umat-Mu dengan kebenaran-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Amin. Tuhan melindungi-Mu, Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata,